Dalam rentetan serangan rudal terbaru, Iran disebut telah menembakkan sedikitnya 1 rudal balistik dengan hulu ledak yang berisi beberapa sub amunisi atau amunisi klaster, sesuatu yang menghadirkan kerumitan tambahan bagi Israel untuk mencegahnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan hulu ledak pada rudal yang dimaksud terbelah pada ketinggian sekitar 7 km. Rudal kemudian melepaskan sekitar 20 sub amunisi yang masing-masing berisi sekitar 2,5 kg bahan peledak. Ke-20 sub amunisi itu tersebar di area dengan diameter sekitar 16 km. Apakah ini pertama kalinya Iran menggunakan rudal balistik dengan muatan amunisi klaster dalam serangan terhadap Israel masih belum jelas. Media yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran pada Kamis 19 Juni 2025 juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan peluncuran rudal balistik jarak menengah Khorramshahr 4, sesuatu yang memicu spekulasi tentang penggunaannya. Khorramshahr 4 terkadang juga disebut sebagai Khaybar, tetapi rudal ini berbeda dengan Khaybar Second. Namun rekaman Khorramshahr 4 atau Khaybar yang kini beredar luas di internet berasal dari uji coba pada tahun 2023 dan tampaknya tidak ada klaim eksplisit dari Iran tentang penggunanya. Hingga saat ini belum ada bukti lain yang muncul tentang pasukan Iran yang menggunakan rudal tersebut dengan atau tanpa hulu ledak klaster dalam serangan balasannya terhadap Israel. Debut tempur potensial Khorramshahr 4 adalah sesuatu yang telah diwaspadai oleh para ahli dan pengamat. Ini karena Khaybar dinilai sebagai salah satu rudal balistik jarak jauh paling mumpuni dalam inventaris Iran. Khorramshahr asli pertama kali muncul di depan umum pada tahun 2017. Rudal diduga berasal atau setidaknya sebagian dari Hwasong 10 Korea Utara yang juga dikenal sebagai BM-25 Musudan. Ini adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat dengan jangkauan diklaim sekitar 2000 km. Sejak kemunculannya, Iran telah mengungkap varian Khorramshahr tambahan. Khorramshahr 4 menjadi yang terbaru dan memulai debut publiknya pada tahun 2023. Saat itu Khorramshahr 4 dikatakan masih memiliki jangkauan maksimal 2000 km. Tetapi kemungkinan rudal itu bisa memiliki jangkauan yang lebih jauh. Hal ini sebagian didasarkan pada desain dasar Hwasong 10 yang sebelumnya dinilai oleh militer Amerika memiliki jangkauan maksimal lebih dari 3000 km. Varian Khorramshahr juga dapat menukar sebagian berat muatan dengan jangkauan ekstra. Khorramshahr 4 diketahui memiliki muatan terberat dari semua rudal balistik Iran. Rudal dikatakan mampu membawa hulu ledak seberat hingga 1.500 kg. Di masa lalu Iran juga mengklaim varian Khorramshahr dapat membawa beberapa hulu ledak yang lebih kecil. Iran sebelumnya juga telah menunjukkan hulu ledak bom klaster dengan desain sejalan yang digunakan pada rudal balistik lama, terutama varian dari turunan rudal berbahan bakar cair Shahab 3. Shahab 3 asli didasarkan pada seri rudal nodong Korea Utara yang dikembangkan dari keluarga Scud Soviet. Iran secara eksplisit juga mengatakan telah menembakkan rudal balistik jarak jauh Emad dan Ghadar. Keduanya juga merupakan pengembangan dari desain Shahab 3. Ada juga bukti dari pernyataan itu dengan adanya reruntuhan pasca perang. Emad dan Ghadar mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2010-an. Keduanya diketahui mampu mencapai target hingga sekitar 1.700 hingga 1.800 km. Iran juga telah mengembangkan versi Ghadar dengan jangkauan yang lebih jauh dan dikatakan memiliki jangkauan maksimal 2.000 km. Emad dan Ghadar juga disebut memiliki re-entry vehicle yang dapat bermanuver, kendaraan yang dilepaskan dari badan utama rudal pada fase akhir penerbangan. Semua jenis re-entry vehicle yang dapat bermanuver dapat menghadirkan setidaknya beberapa tingkat kompleksitas tambahan bagi pasukan yang bertahan.
Penambahan hulu ledak bom klaster akan meningkatkan potensi rudal balistik Iran untuk mengenai sasaran di area tertentu. Selain juga meningkatkan keseluruhan area yang dapat ditargetkan oleh satu rudal sekaligus. Pada tingkat praktek dasar, penambahan kemampuan ini ke rudal seperti Emad dan Ghadar masuk akal. Hal ini mengingat akurasi SAB-3 yang merupakan induk keduanya yang dianggap relatif rendah. Sejumlah analis memperkirakan CEP dari SAB-3 sekitar 1,2 km. Itu berarti apapun yang diserang SAB-3 Iran kemungkinan besar menargetkan sesuatu yang lain. Seperti yang telah disebutkan, rudal balistik yang diisi dengan amunisi klaster menghadirkan tantangan tambahan bagi pihak yang bertahan, terutama jika rudal tersebut tidak dapat dicegat sebelum hulu ledaknya pecah di ketinggian yang lebih tinggi. Tempat pelepasan sub amunisi yang sangat tinggi juga berarti serangan yang lebih tidak pandang bulu. Senjata seperti itu dapat digunakan untuk mencoba menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin di area target yang sangat luas seperti kota. Dengan mengingat hal ini, meskipun keadaan spesifiknya masih belum diketahui, perlu dicatat bahwa tingkat intersepsi selama serangan rudal Iran pada hari Kamis jauh lebih rendah daripada yang terlihat dalam serangan sebelumnya. Berbagai faktor lain di luar penyertaan hulu ledak bom klaster juga dapat berperan. Sebagai bagian dari serangan balasannya terhadap Israel sejauh ini, Iran juga mengatakan telah menggunakan rudal balistik lainnya. Ini termasuk Sejil, Qasem, Khaibar Second, dan Fatah 1. Semua semakin menambah kompleksitas gambaran ancaman secara keseluruhan. Sejil adalah rudal balistik jarak menengah 2 tahap yang termasuk dalam desain muatan yang lebih berat dalam inventaris Teheran. Sejil, Qasem, dan Khaibar Second semuanya diluncurkan dalam 5 tahun terakhir. Dan Iran mengatakan 3 rudal tersebut menawarkan kemampuan manuver terminal tinggi dan kecepatan puncak tinggi. Semua dimaksudkan untuk mengurangi kerentanannya terhadap pencegat pertahanan rudal. Sementara kemunculan Fatah 1 pada tahun 2023 sudah dianggap sangat signifikan. Iran menggambarkannya sebagai senjata hipersonik. Penggunaan baru rudal balistik Iran yang diisi dengan amunisi klaster menggarisbawahi bahwa Teheran masih memiliki kemampuan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sesuatu yang dapat menambah dimensi baru pada konflik yang sedang berlangsung. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.